Sobat Andalan Petani semua, kembali lagi di podcast kesayangan kalian, di podcast Andalan Petani. Nah, kali ini kayaknya kita udah lama banget ya nggak menyapa teman-teman atau juga pemirsa di luar sana. Jadi selamat datang kembali di podcast kesayangan kalian. Di sini seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol banyak tentang dunia pertanian, dan yang pasti itu tidak jauh dari produk-produk yang Pupuk Kaltim pasarkan, teman-teman. Nah, kali ini istimewa banget nih episodenya karena saya nggak sendiri. Biasanya kan kalau di podcast-podcast sebelumnya itu kita berdua, ada saya dan ada narasumber lain. Nah, kali ini saya mendatangkan khusus nih langsung dari ahli-ahlinya teman-teman kita yang sedang berada di lapangan. Nah, ini ada dua mas-mas ganteng yang lagi ada di hadapan saya. Nah, kita tak kenal maka tak sayang, jadi kita langsung kenalan aja dulu sama mas-mas di depan kita. Halo mas-mas semua. Halo. Gimana nih mas kabarnya nih? Ini kan kita masih dalam suasana Idul Fitri mungkin ya. Jadi kita mungkin bisa minal aizin wal faizin dulu nih buat teman-teman semua gitu kan ya. Sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol banyak nih soal pertanian. Mungkin boleh kenalan dulu kali ya mas ke teman-teman yang ada di rumah. Dari yang tua dulu lah. Oke, boleh. Wah, udah ke-spill aja nih umurnya nih berarti ya kalau dari yang tua dulu ya. Maksudnya adalah yang tua duluan yang ada di MT. Oh gitu, oke, senior gitu ya. Oke, boleh mas, silakan mas. Ya, nama saya Ahmad Sobirin. Saya dasar pendidikan di ilmu tanah. Nah, kemudian ilmu di sini, tanah ya mas. Ya, ada ya ternyata ilmu ada dari tanah gitu ya. Ada ilmu tanah. Keren. Kurang jauh ya mainnya. Iya, kurang jauh mas. Ada ilmu tanah. Nah, kemudian saya di sini udah, tadi kan dibilangnya lebih tua. Iya, di sini saya udah 2 tahun ya, sudah 2 tahun. Nah, 2 tahun ya mas. 2 tahun di sini. Umurnya apa gimana nih mas? Bukan ya, pengalaman. Oh, periode masanya di sini. Masanya, oke. Siap. Oke, lanjut. Ini orang sama nih. Oke, menarik. Assalamualaikum. Wah, formal banget ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavian Gali. Saya ini sud di MUT jalan 2 tahun. Baik, jalan 2 tahun ya mas ya. Lumayan juga. Konsentrasi ilmu hama penyakit. Wes, berarti anak ilmu tanah ketemu anak ilmu hama penyakit. Wah, luar biasa. Yo. Combo banget sih ini mas ya. Combo di lapangan. Ya, combo di lapangan. Oke, teman-teman, itu tadi perkenalan dari 2 bintang tamu kita pada podcast spesial kali ini. Dimana hari ini kita akan banyak ngobrolin tentang daily life mereka dari Mas Sobirin dan juga Mas Galih ini. Daily life itu apa? Nah, mereka sebagai tim mobil uji tanah nih, teman-teman, mungkin bisa sedikit saya spoilerkan ya ke teman-teman semua. Kalau misalkan tim mobil uji tanah ini itu adalah salah satu bentuk layanan dari PT Pupuk Indonesia Persero sebenarnya kepada seluruh petani-petani yang ada di Indonesia, supaya petani-petani itu bisa dapat pola pemupukan yang berimbang sehingga nanti diharapkan peningkatan produktivitas tanamannya itu jauh semakin meningkat dan jauh lebih maksimal. Nah, gimana nih mas? Tadi mas, saya sudah menyebutkan beberapa kata kunci deh kayaknya gitu ya. Layanan, terus ada juga ngomongin soal petani dan lahan-lahan mereka yang subur gitu, dimana kayaknya petani-petani kita tuh masih banyak yang belum terjangkau mungkin ya, khususnya di wilayah Kalimantan ini. Gimana nih mas, ada yang bisa diceritain gak sih ke teman-teman semua sebagai member atau suhunya nih, suhu di mobil uji tanah, di tim mobil uji tanah gitu. Mungkin dari Mas Sobirin dulu kali ya, sebagai yang senior nih. Senior banget gitu mas ya. Oke. Ya kalau mobil uji tanah ya, kalau kita kan di Kaltim ya. Yeah. Nah, di Kalimantan Timur. Jadi kalau di Kalimantan Timur ini pertaniannya itu lebih didominasi oleh perkebunan kelapa sawit. Oke, baik, kelapa sawit ya. Ya. Untuk sektor horti dan pangan itu masih di bawah sektor perkebunan. Oke. Nah, kemudian ketika di perkebunan dan pertanian pangan itu juga ada kendala sendiri sih kalau sejauh ini yang kita kemudian keliling dari
ujung perbatasan wilayah selatan Widih. sampai ujung perbatasan wilayah utara. Wih, berarti ini dari ujung ke ujung gitu Mas Iya. ya, udah ya. Udah melanglang buana nih berarti ya ke seluruh Kalimantan Timur nih. Iya. Kalau kata teman saya MUT itu Bang Toyib. Oh Bang Toyib gitu. Jarang pulang Jarang berarti Mas. pulang, Oh, jarang jarang pulang. Memang mereka konsepnya itu adalah berkeliling gitu ya. Oke. Gak dicari anak istri Mas kalau jarang pulang? Alhamdulillah dicari. Oh dicari, alhamdulillah Selalu. kayaknya dicari gitu. Di kan ya. nanti. Wes, luar biasa. Kelilingnya ini gimana nih Mas? Maksudnya keliling dalam artian yang seperti apa nih kira-kira? Ya, kita kan layanan. Ya. Nah, namanya layanan, kita bekerja sama dengan berbagai pihak. Oke. Di antaranya bisa jadi dengan stakeholder, teman-teman penyuluh, kemudian dari teman-teman sales sendiri, ataupun dari jaringan-jaringan distributor atau kios yang kemudian berkolaborasi dengan Mobil Uji Tanah untuk lebih menerangkan konsep pemupukan yang berimbang itu dan yang seperti apa, sehingga nanti dapat meningkatkan produktivitas budaya pertaniannya itu lebih baik. Nah, Oke, berarti karena memang peran-peran korporasi dalam hal ini adalah sebagai BUMN Pupuk Indonesia yang kemudian kita juga mengedarkan atau melakukan penjualan produk pupuk yang kemudian sangat korelasi dengan pertumbuhan tanaman. Nah, kita juga memberikan edukasi. Jadi bukan hanya kemudian menjual produk tapi kita tidak beri edukasi. Nah, kita di sini perannya adalah lebih meningkatkan edukasi dari petani-petani. Ada hal-hal ilmu yang baru kita sharing. Begitu pula dengan lapangan, ketika ada ilmu-ilmu baru kita ambil. Oke, berarti saling melakukan pertukaran pengetahuan Mas ya ketika kita berada di lapangan itu ya. Jadi tidak hanya kita yang menjual produk-produk dari perusahaan atau berusaha memasarkan produk-produk dari perusahaan, tapi kita juga memberikan teman-teman di lapangan khususnya petani itu edukasi gitu Mas ya. Atau kuncinya di situ ya mungkin yang bisa kita highlight gitu ya dari Mobil Uji Tanah ini. Kalau misalkan dari Mas Gali ini Mas, kira-kira sepanjang tadi kan kayaknya kalau misalkan kita lihat-lihat periode masa kerjanya tuh kurang lebih sama gitu ya. Mas Sobirin itu sudah lebih 2 tahun dan Mas Galih itu sudah mau jalan 2 tahun nih di Mobil Uji Tanah. Nah kalau Mas Galih sendiri kira-kira memandang tim Mobil Uji Tanah ini gimana sih Mas? Apakah memang tim yang fungsinya tuh mengedukasi, pokoknya harus edukasi orang-orang di lapangan gitu? Oh ya, kalau dari POV saya ini Mobil Uji Tanah ini ya benar tentang edukasi. Jadi ada cerita lucu nih, Mbak Sud. Saya itu pernah kegiatan di Kembang Janggut. Di mana tuh Mas Kembang Janggut? Kembang Janggut itu masuk Kabupaten Kutai Kartanegara. Oke, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kecamatan Kembang Janggut. Nah, hari itu saya kegiatan sosialisasi. Di sana itu dominan petani sawit, Mbak. Oke, petani sawit. Petani sawit. Nah, lucunya itu gini, pada saat saya mensosialisasikan produk NPK Pelangi sama rekan saya, nah itu ternyata mereka pun baru tahu. Oh gitu, baru tahu produk NPK Iya, Pelangi. PKT itu ternyata punya produk namanya NPK Pelangi 13627. Nah, sampai detik ini mereka nggak pernah pakai itu produk. Waduh. Pakainya cuma urea daun buah. Oke. Nah, tergocek oleh judulnya daun dan buah. Hmm? Nah, akhirnya saya luruskan, ternyata itu urea, Pak. Nah, kalau mau yang komposisi lengkapnya kita punya ini NPK Pelangi. NPK Iya. gitu ya. Jadi ada banyak cerita lucu. Ya itu makanya kadang kita di sini ibarat kata ngeproduksi dengan harapan semua teman-teman petani paham. Nah, ternyata tidak semuanya paham. Jadi itulah fungsi kita, mengedukasi. Ini loh Pak, ini loh. Jadi pupuk ini arahnya ke sana, ini begini. Jadi kita meluruskan apa yang udah belok-belok di lapangan. Ternyata di lapangan ini mungkin karena itu tadi ya Mas ya, keterbatasan informasi yang teman-teman dapatkan gitu. Jadi mungkin kehadiran teman-teman nih, teman-teman Mobil Uji Tanah harapannya bisa meluruskan atau mungkin mengarahkan teman-teman petani gitu ya, supaya bisa lebih ternyata kalau misalkan kita mupuk tuh nggak asal mupuk gitu loh, nggak asal gitu ya Mas ya. Yang cerita kita yang di itu apa tuh? Ada cerita apa lagi nih? Boleh dong di-spill ke teman-teman. Di Kalimantan Utara waktu itu. Udah ke Kalimantan Utara aja. Tadi kita masih di Kukar nih Mas. Undangan itu. Oh udah pindah. Itu mobile tinggi Pak. Woi, luar biasa, jam terbang tinggi ya Mas ya. Kita
kayak punya pintu kemana saja. Waduh, Hari ini luar biasa. di Grogot, besok tiba-tiba di perbatasan Kaltim Kaltara. Waduh, Bukan begitu, padahal Mas? Grogot Kaltim Kaltara tuh jauh gitu Jauh. Mas ya, luar biasa. Curiga Mbaknya ada pintu, heran kan? curiga ada pintu Doraemon. Mbaknya gitu heran kan? Iya. Apalagi kita. Oh gitu. Kita yang kerja aja bingung. Luar biasa. Nanti aku mau tanya-tanya deh, mau cari tahu lebih dalam gimana sih bisa berpindah-pindah gitu. Gimana Mas? Ada cerita menarik apa di Kalimantan Utara? Kaltara tuh. Ya, kalau layanan itu kan fungsi kita pindah kan nggak asal pindah. Oke. Berarti kan ada sudah ada janji. Nah itu pun sudah diatur waktunya. Oke. Nah, gitu kan memang. Nah itu memang apa namanya bentuk 100% kerja kami untuk perusahaan yang kemudian menaungi kami kan gitu. Oke. Karena kita kan ingin juga kemudian teman-teman yang kemudian petani yang kemudian sudah bertemu kait kita ataupun yang ingin bertemu kita maksimalkan untuk bisa langsung bertemu dengan kita. Kan Oke. gitu. Kita kan sharing ya, kita kan Iya, sharing di iya, lapangan iya. membawa Maksudnya sharing ya? bahaya kita sharing. Dan kita lebih banyak tidak menggurui sih, karena kita nggak pernah menggurui petani. Oh iya iya. Nah, karena apa namanya petani-petani kita tuh sudah banyak yang hebat. Ya, Petani itu tuh pintar Mas ya sebenarnya. pintar, hebat. Pintar ya. Hanya kita kemudian lebih meningkatkan dalam segi pemupukan berimbang, ya. Lebih tepat. Masih makan peran tepat 6T kan, teknologi manajemen pemupukan ini. Oke. Berarti Karena ada saja kemudian apa namanya pengetahuan-pengetahuan yang kemudian dari berbagai sumber yang kemudian menyesatkan, kita juga meluruskan gitu kan. Oke. Nah, itu menarik itu menyesatkan nih, menyesatkan gimana nih kira-kira nih? Diluruskan kan kayak orang Iya. bego kan dipijat biar lurus. Oh gitu ya Mas ya. Waduh. Gimana nih Mas? Menyesatkan nih apa nih? Ya kalau menyesatkan biasanya kalau menyesatkan kan harusnya pupuk A dia pupuk B kan kayak gitu tuh kan. berarti Harusnya pakai produk yang SNI ini non SNI kan gitu. Gitu ya. Wah, ini Karena kan ya kita juga sering kolaborasi dengan teman-teman penjual yang lain sehingga kita dapat kehadiran kami bukan hanya kemudian kehadiran sekedar mengedukasi, Oke. tapi kita juga melakukan proses marketing. Makanya kalau kita menyebutkan di sini adalah marketing by education. Asik. Wah itu keren banget tuh, gitu. marketing by education, di mana kita sekaligus ya Mas ya, sekali mendayung 2 pulau terlampaui lah ya kayak gitu Karena ya. tujuan dari edukasi kita adalah proses marketing kan. Oh iya luar biasa. Jadi gini Mbak, namanya penjualan itu kita tidak hanya menjual produk. Oke. Ya benar yang dikatakan saya, menjual itu ya menjual edukasi. Oke, Jadi kita edukasi. tidak hanya menjual barang. Yang kita jual itu edukasi. Oh ternyata meskipun petani saat ini masih belum tertarik dengan atau melirik produk Produk kita, kita, it's okay. oke. Tapi kita menjual edukasi dengan Oke. harapan, insya Allah suatu saat mereka comeback. Penasaran gue sama petani. Oh oke, berarti harus ada kesinambungan ya Mas ya Dipemantik, dalamnya di-trigger gitu ya. dulu nih. Oke, di-trigger dulu gitu ya. Pancing-pancing lah dulu Pancing, gitu pancing. ya. Strategi. Strateginya dengan memberikan edukasi gitu ya. Iya. Keren sih ini, keren karena nggak semua mungkin tenaga-tenaga di lapangan tuh ya ketika mereka diminta untuk misal nih ditempatkan ke suatu daerah, ya udah mereka kayak ya udah tugasku di sini, maksudnya tidak mengerti bahwa esensial dari memasarkan produk suatu perusahaan tuh bahwa di dalamnya juga kita sebisa mungkin menjual edukasi itu tadi Mas ya. Keren-keren sih. Berarti mobil uji tanah ini sudah melanglang buana ya. Soalnya tadi dari Kukar, Grogot, terus tiba-tiba Kaltim Kaltara nih. Gimana nih Mas kalau misalkan teman-teman di luar sana mikir kayak jadi mobil uji tanah ini wilayah kerjanya di mana sih? Nah, kira-kira kemana aja tuh? Apakah seluruh Indonesia apa gimana nih kira-kira? Ya sih, kalau wilayah kerja kan kita domisili di masing-masing provinsi ya. Oke. Gitu. Jadi kalau di Kalsel, di Kalteng juga ada teman-teman kami yang di sana. Oh, oke. Berarti ada masing-masing perwakilan Ada gitu ya. teman-teman di Oke. sana. Kemudian, baik itu di Sulawesi, di Jawa juga ada teman-teman kami. Hmm. Kemudian kalau penyambung tadi di Kaltara ya, di Kaltara kemarin kita kegiatan dengan teman-teman Salesforce dari pihak Agrosol di sana juga ada kolaborasi. Jadi fungsi kita saling berkesinambungan ya, saling berkolaborasi dengan teman-teman atau dengan program-program yang ingin dijalankan oleh teman-teman marketing kan gitu. Oke. Gitu di Kaltara. Berarti memang harus bersinergi Mas. Tetap bersinergi dengan teman-teman Oke. Salesforce di marketing eksekutif, dan Oke. teman-teman AAE ataupun teman-teman dari agronomis Agrosol kan gitu. Oke, berarti kita kalau misalkan di lapangan tuh tidak hanya
gue mau beli tanah nih, aku nggak akan ini sharing sama kamu nggak gitu Mas ya, nggak ada konsepnya gitu ya? Nggak nyampe di cara itu. Nggak nyampe ya. Oke, berarti kita memang tetap harus membangun sinergitas dimanapun kita berada. Kita sinergi dan harmoni. Sinergi dan harmoni gitu. Oke, selain kita bersinergi kita juga berharmonis. Oke teman-teman, kalau misalkan balik lagi ke wilayah nih, berarti kan wilayah kerjanya ada di Kalimantan Timur gitu ya. Seluruh Kalimantan Timur. Nah, sepanjang Mas Galih dan Mas Sobirin berkelana nih menjadi Bang Toib tadi katanya, di wilayah Kalimantan Timur ini ada nggak sih yang dia tuh memang wilayah yang apa ya, istilahnya kalau kayak pemimpin itu natural born leader gitu loh, atau kalau misalkan tanah ini tuh yang memang dia dari sononya udah subur gitu kan, jadi nggak perlu diapa-apain gitu, karena kan pasti kan tiap daerah tuh beda-beda gitu kan. Betul. Ya Mas, gimana nih kalau dari pandangan Mas Gali dan Mas Sobirin? Mungkin boleh Mas Gali dulu deh. Aku dulu ya. Oke. Izin Mas. Iya Mas, izin suhu gitu ya. Oke. Itu bentuk rasa hormat saya. Luar biasa, respect gitu. Jadi kalau pengalaman saya sejauh ini sih yang disinggung Mbak Suti tadi di Kutai Barat, Mbak. Oh, Kutai Barat. Iya. Kalau di kondisi tanah di Kalimantan Timur khususnya itu kan nggak sebaik di Jawa dan Sulawesi. Oke. Kalau di Kalimantan Timur ini kan cenderung potsol, ultisol, tanah tua. Nah, tanah tua. Ini ilmu baru nih buat saya nih ya. Nah, itu tidak terjadi di Kutai Barat. Oke. Nah, di Kutai Barat ini mata ngelihat aja, meskipun kita awam di bidang pertanian, kita itu tuh paham. Loh, tanah ini subur. Gitu. Nah, gitu. akhirnya kita gali nih, kita uji, kita tes lah tanahnya. Ternyata hasilnya bagus semua. Tanamannya pun juga sehat semua. Akhirnya kita tanya, Pak, mau nanya. Pupuknya pakai apa? Oh, kita nggak pernah mupuk, Mas. Waduh, nah, berhasil tuh. Iya, itu seperti kayak karunia Tuhan. Kalau orang di sana bilang, kan teman-teman Kutai Barat kan dominan teman-teman Dayak. Jadi bilang, ini tanah dari Tuhan gitu. Jadi tidak perlu dikasih perlakuan, tanaman pun tumbuh dengan gitu sehat. Ya. Nah, gitu. Oke, gimana kalau misalkan dikasih perlakuan pemupukan yang berimbang gitu ya Mas ya? Itu bisa jadi lebih maksimal nggak sih nanti hasil produktivitasnya? Jelas, kalau itu pasti maksimal kan. Kemudian kalau jadi topografi gitu kan memang kalau yang disebutkan teman tadi kan tidak semua Kutai Barat, tapi ada beberapa tempat saja yang kemudian betul. Karena di Kalimantan Timur ini memang didominasi oleh jenis tanah yang berbeda dari teman-teman di wilayah lain yang punya sumber mineral lebih banyak. Gitu. Dan kalau di Kalimantan Timur sendiri sih kemudian memang dari segi komoditasnya ya yang paling ekspansi paling besar adalah perkebunan kelapa sawit ya. Baik itu secara perkebunan kelapa sawit rakyat dan maupun korporasi secara besar. Tapi serunya di Kalimantan Timur itu adalah ketika kita bertemu dengan lokasi perkebunan, kita juga ketemu dengan lokasi pertambangan. Waduh, berdampingan berarti. Jadi tidak hanya kita yang bersinergi, mereka pun bersinergi. Mereka juga bersinergi. Ada pertanyaan, ada pertambangan. Oke, siap. Tapi itu aman aja sejauh ini ya, aman ya. Bisa dikondisikan. Bisa dikondisikan. Oke, aman ya berarti ya. Berarti memang ada istilahnya tanah-tanah itu yang memang seperti Mas Gali tadi bilang karunia Tuhan. Karunia gitu, Tuhan. Seperti kehadiran mereka juga kehadiran karunia Tuhan kan? Iya betul, itu pasti sih gitu. Nah kalau misalkan ngomongin itu kan berarti kan memang ada wilayah-wilayah di Kalimantan nih khususnya yang dia tuh memang sudah lahir itu subur gitu ya. Nah kalau misalkan dari sepengalaman teman-teman nih Mas Gali sama Mas Sobirin mengelilingi Kalimantan Timur khususnya, itu biasa pakai apa sih yang paling efektif nih? Mungkin boleh dong dikenalin ke teman-teman alat untuk uji tanahnya gitu kan ya. Karena kan pasti ada sarpras atau sarana prasarana yang mendukung gitu kan. Nah, kira-kira gimana nih Mas? Boleh Mas Sobirin dulu kali ya. Ya, jadi kalau di mobil uji tanah itu perlengkapan yang kita bawa adalah perlengkapan sederhana. Oke. Yang kita bawa ya. Sederhana apakah itu? Oke. Sesederhana kajian Mbak Suti di sini. Aduh,
Kalau saya mah di sini memang luar biasa. Mas Gali jangan kayak mau muntah gitu. Enggak. Oh, kirain mau muntah Masuk dengan angin, hadirnya masuk saya angin. di sini AC-nya gitu dingin kan. banget. Aduh, ini saya sudah seunggu-unggu ini Iya. Mas ya. Ini kayak nyanyinya kalau di ungu ya. Iya. Iya, udah kayak matching gitu saya nih dari atas sampai bawah. Harusnya rompi kita ungu. Oh gitu ya, Iya, namanya ungu bersinergi. gitu ya, bersinergi. Sama Biar bos. kalau dari jauh tuh kelihatan gitu Mas ya ungu gitu. Tapi kita dari ungu ini kita bisa tahu yang mana yang sudah punya pasangan dan yang belum. Oh, Waduh, iya. waduh. Oke. Jadi kalau perangkat sederhana di mobil uji tanah itu ada mobil perangkat uji tanah sawah sendiri, Oke. jadi untuk lahan-lahan yang sawah gitu. Ada perangkat uji tanah kering, Oke, ada uji tanah ketika sawah. kemudian perangkat uji tanah rawa, Rawa. juga ada perangkat uji tanah, perangkat uji pupuk, juga perangkat uji pupuk organik, pupuk, kan gitu. Itu yang sederhana itu. Yang paling sederhana itu, yang paling sering dibawa itu Mas ya. Itu paling sederhana di bawah. Oke. Nanti setelah itu kami juga punya tools-tools yang lain untuk kemudian lebih lebih menguatkan cara mengedukasi kami ya, kepada teman-teman yang ada di lapangan, khususnya para petani. Petani ya. Gitu. Oke. itu Gimana Mas? itu toolsnya. Oke. Brandingnya mobilnya. Oh, nah, jadi iya, kadang bener. sering ini Mbak, petani sering miss. Dikira Apa tuh? mobil uji tanah itu ya mobilnya sekalian uji tanah gitu. Nguji tanahnya si mobil itu. Oh, oke, karena mobil uji tanah Iya. gitu ya. Mobilnya menguji tanah Ini gitu mobilnya ya. bisa nguji tanah. Enggak, Pak. Ada toolsnya. Oke, Gitu. toolsnya adalah teman-teman dan alat-alat yang Iya. disebutkan tadi gitu ya. Brandingnya lewat mobil. Oh, lewat mobil. Berarti mobilnya ini unik Mas, berarti ya bisa dibilangnya atau eye catching gitu ya. Gimana nih Mas mobilnya? Atau jelas. mobil biasa gitu? Mobilnya berbeda dengan yang lainnya. Oh gitu ya, memang di branding khusus Iya, gitu itu ya. branding. Oke. Corporate kita kan nggak akan branding gitu. Oke. Kan. Biar Sebagian dari kalau- kalau di lapangan kan tahu ini bedanya mobil dari pupuk Indonesia secara resmi Oke. ataupun kemudian ini mobil dari pihak lain yang sangat tahu iya, kan iya, gitu. iya, Jadi betul. jelas kalau pupuk Indonesia. Oke. Berarti mobil ini tuh sebagai identitas juga lah ya Oh, buat iya. teman-teman gitu ya ke lapangan gitu kan kayak sudah bisa dikenali ini teman-teman dari Pupuk Indonesia, ini teman-teman dari Pupuk Kaltim gitu ya. Iya. Sebagian. Sebagian itu udah bisa mengidentifikasi berarti ya Mas ya. Sebagian. Bahkan beberapa itu dikira kita mobil KB kan. Mobil KB, keluarga berencana. keluarga berencana. Iya. Waduh, berarti pernah dikira petugas KB dong. Iya, kita berdua. Waduh. Tapi kan itu sejarah, itu dulu. Oh itu dulu ya, saya itu dulu ya. Iya Itu ada lah dulu. ya cerita-cerita menarik gitu Iya. ya. Oke, keren nih berarti kalau misal dari tim mobil uji tanah dia punya tool sendiri, punya alat-alat sendiri. Nah kira-kira kalau misalkan pas datang ke lapangan gitu Mas pernah dapat penolakan gak sih? Misal nih aku petani kayak enggak aku gak mau tanahku diuji tanah aku baik-baik saja. Enggak. Nggak pernah ya? Aman ya? Alhamdulillah. berarti ya? Alhamdulillah nggak 100 pernah ya? Sambil kami sejauh selama saya lebih dari 3 kali 365 hari sih. Oh, ya sih. Kan? Jangan disuruh ngitung mas, saya nggak ngitung nih Jadi sekarang. sama ini kegiatan kita kemudian respon pertama sampai respon akhir itu adalah memang positif semua ya gitu. Oke, Karena alhamdulillah positif memang semua ya. yang kita bawa itu bukan kemudian hanya sekedar materi, tapi identitas kami sebagai perusahaan, Oke. juga cara kita berkomunikasi. Oke. Nah, ini. Berarti memang di semua itu sudah diatur mas ya. Sudah sesuai standar. Sesuai ada SOP-nya gitu ya ketika SOP berada di gitu. lapangan gitu Iya. ya. Keren. Sehingga kehadiran kami itu ketika hadir di teman-teman petani di lapangan di tengah-tengah masyarakat, juga kemudian ketika nanti selesai di kegiatan sosialisasi hari itu, ya setelah itu pun kita tetap akan berkomunikasi. Setelahnya kemudian sepasang kekasih yang bertemu kan. Waduh. Kemudian kalau bertemu kalau masih kontak-kontakan. Ya, jadi gimana kita kalau akan- misalkan asing gitu kan nggak mungkin ya. Agak serem ya. Kalau tiba-tiba asing gitu kan ya. keasingan itu karena kita belum saling mengenal. Oh gitu, Nah, berarti iya. tak kenal kata sayang benar. Oleh karena ya itu tadi. proses sosialisasi kami, proses edukasi kami, kita akan mengawali dengan proses tadi, matching dulu antara Oke. frekuensi cara berpikir Iya. kita. Oke, menyamakan frekuensi dulu. Dan Gimana nih Mas benar, Gali? Mbak, karena kalau tiap petani kan beda-beda Mas. Beda. Oke. Kita nggak bisa ngubah itu Mbak. Oke. Kita hanya bisa mensusupi lah. Nah, jadi di antara Masuk gitu ya, sela-sela gitu misalnya ya. kayak batu di lawan batu kan nggak bisa Mbak. Iya, Kita betul. menjadi airnya gitu. Oke. Keren.
keren. Ada aja nih filosofinya nih ya. Luar biasa. Berarti memang ada beberapa kebiasaan petani mungkin ya Mas ya, culture petani yang mungkin sudah diadopsi sejak lama gitu kan. Jadi tidak bisa kita serta-merta datang ujuk-ujuk nih kita datang langsung ini ubah ini gitu ya. Kayak gitu ya. Betul. Oke, berarti ada pendekatan khusus nih. Sepengalaman Mas Gali sama Mas Sobirin deh, pendekatan yang paling challenging mungkin yang paling menantang gitu ada nggak sama petani-petani di luar sana mungkin dari cerita-cerita kalian di lapangan gitu? Kalau pendekatan challenge itu adalah pendekatan kepada petani-petani kemudian yang memang fanatik terhadap brand lain. Ada gitu Mas? Iya, kita kan ada juga teman-teman dengan teman-teman petani kemudian lebih kemudian menyukai atau lebih fanatik dengan brand lain. Nah, karena kita juga mengedukasi menggunakan produk kita, jadi kan challenge. Nah, itu challenge-nya di situ Mas. Ada challenge seperti itu. Itu kan normal nih sebagai bentuk proses edukasi marketing tadi ya. Jadi tapi sih hasilnya sejauh ini sih alhamdulillah positif ya. Ya positif ya, berarti diterima gitu ya. Banyak kemudian ketika kita habis sosialisasi, kita sharing product knowledge, kemudian ketika udah dapatkan produknya dari teman-teman sales baik di agronomis ya melalui teman-teman agronomis dan teman-teman marketing eksekutif, ketika sudah menggunakan produknya, mereka kirim respon positif tuh ke BWA gitu, kirim Mas pertumbuhannya sekian gitu ya. Luar biasa. Atau Mas mantep jos Mas gitu biasanya gitu. Sih tiba-tiba dapat kabar kayak gitu kan kayak wah alhamdulillah gitu ya. Kita kayak proses edukasi kita bisa dibilang diterima, terus petani-petani yang di lapangan tuh juga senang gitu kan, produktivitas pertanian mereka meningkat. Nah, pasti. Gitu ya. Karena kan kegiatan kita di sini kan juga bernilai ibadah. Wih nih, bernilai ibadah. Semoga lelahnya menjadi lilah gitu. Wah luar biasa ya, kita hari ini ngomongin soal mobil uji tanah yang tadi itu sebuah layanan dari PT Pupuk Indonesia, terus harapannya hadir bisa membantu mengedukasi kebiasaan petani dalam pemupukan gitu-gitu. Terus tadi juga kita udah cerita kan kayak layanan mobil uji tanah ini teman-teman ini kayak Bang Toib gitu ya ternyata ya gitu ya, suka pergi-pergi gitu kan keliling gitu di beberapa wilayah. Nah terus tadi kalau misalkan kita balik ke sebelumnya nih Mas, kegiatan dari teman-teman selain mengedukasi, kira-kira ada apa aja sih yang bisa di-share ke teman-teman gitu loh, maksudnya sepengalaman teman-teman di lapangan tuh biasa yang paling sering dilakuin apa sih gitu? Ya kalau kita kita edukasi tadi kan kita yang pertama lah yang gak pernah kita lupakan adalah product knowledge kita kan. Product knowledge ya berarti utama ya, kunci banget nih. Yang kemudian adalah SNI. SNI. Ya, kita juga mengedukasi. Pentingnya SNI. Kita akan sharing kalau produk-produk kita itu sudah SNI. Berarti masih banyak ya petani-petani kita di luar sana tuh yang mungkin belum mengenal produk-produk ber-SNI gitu ya. Masih banyak. Kita sharing kita sharing SNI. Kemudian kita juga akan sharing bagaimana proses budidaya yang kemudian lebih ramah lingkungan. Yang kemudian ramah lingkungan dan keberlanjutan. Keberlanjutan, sustainability. Gitu kan. Sehingga kemudian dalam produktivitas, dalam mengolah tanahnya, dalam menghasilkan produktivitas tanamannya itu juga dapat maksimal. Jangan sampai nanti besar pengeluarannya dari besar pengeluaran yang dilakukan oleh petani dibandingkan hasilnya. Gitu. Sehingga kita juga harus nyambung, ataupun nanti ada pun hal-hal misalnya ada ilmu-ilmu baru gitu. Gimana tuh ilmu secara konvensional dari petani kan kita terima, kita sharing. Artinya juga mereka teman-teman petani itu yang sangat luar biasa ya sebagai tulang punggung pangan. Dan juga sebagai support untuk ketahanan pangan kan. Jadi mereka udah lama berkesinambungan, kita sharing budaya-budaya pertanian yang kemudian yang baik yang bisa kita adopsi. Kadang ada hal-hal kemudian yang sifatnya menjadi culture bagi mereka, itu juga menjadi bagus dalam mendukung proses budidaya itu. Karena banyak tuh Mas kira-kira yang contoh nih kayak kemarin kita di teman-teman di Kaubun tuh. Kaubunnya di mana lagi nih Mas? Boleh dong di-share ke teman-teman. Kecamatan Kaubun di Kutai Timur. Di Kutai Timur. Tadi kita udah di
Kutai Barat soalnya kan. Oke. Kita di Kutai Timur sekarang. Iya, jadi ada budaya-budaya mereka bawa bersifat culture yang kemudian sangat mendukung dalam budidaya pertanian. Oke. Terutama tentang pertanian pangan ya. Pangan. Sangat luar biasa mereka di sana untuk bagaimana melakukan administrasi kelompoknya. Jadi misalnya tanamnya serempak, bagaimana pengelolaan hama terpadunya, bagaimana mengatur pola irigasinya. Itu kan dengan apalagi Kalimantan Timur nih banyak masyarakatnya kita adalah heterogen. Iya betul. Sehingga secara heterogen dan juga ketika ada teknologi seperti itu peran budaya berkelanjutan dalam budaya pertanian sangat penting. Bagaimana mengatur kelompok taninya kan gitu. Berarti itu ada ilmu manajemen juga tuh Mas dalam itu ya. Makanya oleh karena itu mereka kelompok tani itu membawa kebiasaan-kebiasaan yang sangat luar biasa dalam menunjang pertanian itu. Kan tidak semua budidaya itu dapat diselesaikan dengan modernisasi. Nah, jadi tapi juga ada kemudian adat istiadat yang kemudian bisa dibawa dan itu menyelesaikan persoalan-persoalan secara lokal kan. Berarti teknologi itu bisa dikatakan juga cukup membantu tapi tidak bisa menyelesaikan seluruh masalah gitu ya Mas ya. Menarik nih Mas, berarti sebenarnya ada culture dari petani yang bisa kita adaptasi gitu ya untuk proses berkesinambungan selanjutnya terutama di dunia pertanian itu tadi ya. Jadi sebenarnya petani-petani kita tuh udah pinter-pinter dong ya Mas ya. Berarti kata orang luar sana yang bilang petani itu masih jadul gitu-gitu itu nggak sepenuhnya benar dong ya. Jadi Mas kalau mau minum aja Mas, kalau enggak silakan. Kita udah ngobrol-ngobrol. Jadi kayak saya agak haus gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dulu Mas. Gimana nih Mas? Kira-kira di luar sana gitu kan ya, petani-petani kita kayak bener gak sih yang disampaikan orang-orang? Bahkan saya denger nih, ini kan saya kan masih anak Gen Z gitu ya. Kalau saya nanya ke teman-teman seusia saya, ayo ini yuk coba bertani atau coba nanam, nggak mau, nggak menjanjikan. Bener gak sih yang kayak gitu-gitu tuh? Gimana nih Mas Galih? Ada insight nggak nih kira-kira? Itu sebelum dia jawab, itu halnya pertama ada tuh teman saya juga gitu. Oh gitu. Teman yang mana nih? Oke. Pertanyaan pertama, temukan saya gitu. Temukan saya kepada petani yang murni sukses dalam budidaya pertanian. Ketemu nggak nih kira-kira? Kita temukan akhirnya. Oke. Langsung ngeper. Nah, sharing nih Mas. Jangan temennya itu saya. Gitu, astaga, pantas dari tadi udah tersenyum-senyum gitu ya Mas ya. Jadi gini Mbak Suti, kebiasaan anak-anak generasi zaman now itu kan pengennya yang instan, satset, satset istilahnya gitu. Sedangkan petani itu kan berproses. Misalnya kalau kita sebagai karyawan, mohon maaf kita bergaji tiap bulan. Kalau petani belum tentu Mbak. Bisa jadi tiap bulan bukan gajian, tapi mengeluarkan. Nah itu yang dihindari sama generasi zaman sekarang. Dan terlebih lagi kebanyakan usia-usia petani yang sering kita temui itu kan usianya udah lanjut usia 48 up. Nah, belum ada regenerasi di situ. Ada, cuma nggak banyak. Nah, karena mereka pola pikirnya masih ke sana. Aku ngapain? Panas-panasan, ngapain capek-capek ke kebun, ngapain kotor-kotoran main lumpur, mending aku cari kerja di perusahaan, bulanan gajian, gitu ya. Atau aku jadi YouTuber. Nah itu pola pikirku dulu. Gitu ya, enak jadi YouTuber gitu Mas ya. Hingga pada akhirnya aku ditampar oleh sebuah fakta. Rekan saya ini mengajak saya ke beberapa petani sukses, yang akhirnya saya itu ditampar. Plak gitu kan. Ternyata kanan kiri gitu ya. Kanan kiri atas bawah, depan belakang gitu kan. Full damage aku terima itu. Hingga padirnya ternyata petani ini nggak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan malah jadi potensi bagi anak muda. Karena apa Mbak? Karena minimnya minat anak muda ke pertanian, harusnya anak muda membaca peluang itu. Gini, karena nggak ada yang ke situ harusnya bisa ke situ gitu ya Mas ya. Persaingan di dunia kerja kan ketat. Kenapa kita nggak cari yang
Nah, gitu, oke, Mbak. Potensial. Nah, gitu itu ya. yang saya temukan ya beberapa orang itu yang akhirnya dia jawabannya sama seperti saya. Ah, aku malas bersaing Mas, aku cari peluang lain. Oke, berarti itu juga dulu nih yang mendasari Mas Galih kenapa mungkin sekarang mulai tertarik ya Mas ya dengan Mulai dunia tertarik. pertanian ya. Bahkan mau beli tanah. Udah mau beli udah ngapling di mana nih Mas? Ayo, udah ngapling berapa hektar nih kira-kira? Astagfirullahaladzim, Mbak. Aduh. Ternyata pertanian itu keren, Mbak. Iya. Keren Keren ya, Mas, kalau ya. apalagi tanah yang kita beli dibeli perusahaan. Wah, itu cuma kaya lagi. Waduh, itu kayaknya agak sensitif gitu ya Mas ya. Oke. Jadi pertanian itu keren, Mbak. Jadi apa ya? Semua pekerjaan itu bernilai ibadah. Oke. Cuma bertani itu asik. Oke. Kita berkegiatan tuh seru, panen bareng, ketawa bareng, sedih pun ya bareng. Oke. Kalau gagal panen. Kalau gagal panen gitu ya Mas ya. Tapi ya itulah Mbak, hidup itu kan dari segala aspek ada suka dan duka ya. Sekalipun kita berdua ini karyawan BUMN ya juga ada suka dukanya. Betul. Petani pun juga ada suka dukanya. Ada suka dukanya ya. Itu sih kalau dari saya. Lanjut kalau mau nambahin. Wes. Gimana Mas, ada cerita nggak kira-kira kenapa bisa akhirnya terjun ke pertanian gitu? Karena jujur kalau misalkan aku ya di antara kalangan teman-temanku itu kayak nggak se-hype itu loh Mas, kayak nggak se-ngetren itu, kayak apaan sih bertani kotor, terus apaan sih tanah, apaan sih main tanah. Oh bahkan teman-teman saya tuh kayak oh ini tuh yang namanya pupuk, kayak gitu loh Mas. Bahkan awareness-nya kesana tuh kayak kurang banget gitu. Biasanya takut hitam juga. Iya, panas-panasan Iya, kan. sama kan? Iya. Oh, takut hitam. Oh gitu ya, Mas Galih juga gitu ya, takut hitam ya? Dulu dia. Dulu. Sekarang udah enggak ya. Sekarang udah semangat ya mengedukasi Sekarang sudah teman-teman. berdamai dengan matahari. Oh gitu, udah menerima ya. Sudah matahari, menerima. Mas. Monggo. Oke, gimana nih Mas? Jadi kalau sektor pertanian itu menjanjikan ya. Sektor pertanian. Negara kuat tuh karena pangannya. Oke. Saya setuju. Setuju Ya, sih. jalan-jalan. Jadi memang kalau memang ya siapapun kemudian dia memandang sebelah mata ya pertanian itu perlu diluruskan. Oke, berarti saya juga termasuk yang perlu diluruskan nih ya. Mas, sebelum lanjut aku boleh motong nggak? Boleh. Apa nih Mas? Sekarang orang Indonesia lebih bangga makan hasil pertanian dari Thailand atau Indonesia? Bau-baunya sih dari luar ya Mas. Dari ya? luar kan? Heeh. Nah itu kenapa bisa? Nah. Ya benar jawaban teman saya tadi. Apa Mas? Jadi banyak kemudian potensi-potensi pertanian ya, di Indonesia. Kita bicara di Kalimantan Timur sendiri aja. Di Kalimantan Timur sendiri kita untuk mendapatkan pangan itu memang masih banyak dari luar Kalimantan Timur. Oke. Didominasi oleh di luar Kalimantan Timur. Baik itu sektor pangan ataupun sektor horti. Ya. Oleh karena itu di Kalimantan Timur ini juga potensi dalam berbudidaya pertanian itu sangat banyak gitu. Makanya banyak orang kita temui. Terakhir kali yang refresh kita baru 2 hari lalu nih. Oke. Kita 2 hari lalu nih pulang. Oh, Bang Toy baru pulang nih ceritanya. Ya, 2 hari yang lalu gitu ya. Ya, tanggal 30 Maret ya. Waduh, tanggal 30 Tanggal 30 Maret kan Oke. pulang dari Pamadas tuh. Dari Pamadas, salah satu kecamatan di Samboja. Oke, Samboja. Nah, Itu KN ya Mas ya. karena kita Oke. juga di Samboja. Samboja pesisir. Samboja pesisir. kita akan ketemu dengan petani-petani dari yang bertani komoditas papaya California itu. Oke, papaya. Dalam 1 hektar saja mereka berbudidaya itu sudah bisa 2 kali 2 kali apa nih? 2 kali beli mobil, 2 kali beli. Baik, kalau misalnya kita hitung-hitungan saja nih. Oke. Produktivitasnya beliau itu 3 ton selama seminggu. 3 ton selama seminggu. Satu loh kilonya 5.000. ya. 5.000. Nah, silakan sampai kalikan 1 ton itu papaya. 1.000 kilo. Makanya petaninya turun itu bukan dari motor, dari hidup double kabin. Waduh. Iya Mas ya. Ya, karena tadi berhasil memaksimalkan potensi ya, sehingga kemudian ya berhasil juga sehingga pun masih bertahan ya. Oke, berarti Nah itu juga kontinuasi. teman-teman kita juga banyak yang kemudian harus kita perbaiki, terutama bagi kami ya. Kalau kami juga oleh karena itu saya kembali ke pembicaraan awal, ada hal yang kita dapatkan dari petani, yaitu semangat. Semangat kemudian
inspirasi lah ya. Bukan hanya motivasi tapi inspirasi bagi mereka. Karena apa? Ketika kita dihadapkan mereka itu yang mensuplai ya. Mereka itu yang mensuplai proses penguasaan perut kita ya. Ternyata yang di lapangan, yang di pasar-pasar itu dari mereka itu. Sehingga ketika kita makan gitu ya, itu iya dari teman-teman petani luar sana. Coba mereka udah kehabisan. Contoh nih, misalnya kayak sekarang nih beras mahal karena banyak lokasi-lokasi yang kemudian tidak berproduktif karena ada El Nino kemarin ya. El Nino ya. Kita kan susah banget tuh mendapatkan kualitas beras untuk di produk lokal kan gitu. Sehingga tadi kita juga harus memaksimalkan peran sebagai generasi muda. Ketika kita tidak bisa berbuat, ya setidaknya nggak bernyinyirin lah. Gitu ya. Karena belum tahu aja. Betul. Mungkin sekaligus kehadiran kita di sini mengedukasi nggak cuman teman-teman petani di luar sana, tapi juga generasi muda ya Mas ya, bahwa ternyata petani itu tidak bisa petani maupun pertanian itu nggak bisa dipandang sebelah mata juga gitu lah ya. Betul. 3 tahun masa COVID, bidang yang sustainability dan berkembang itu pertanian. Padahal bidang-bidang yang lain kayak jasa itu udah mulai kembang kempis gitu ya. Karena salah satu ini ada anak Gen Z Mas yang kita temui di Kutai Barat itu, dia nggak tertarik jadi karyawan kayak kita. Oh gitu. Dia lebih nggak tertarik jadi karyawan memilih ya? mengolah sawi Mas ya, bayam atau sawi Mas. Luar biasa. Ini baru pengalaman baru nih. Ya income-nya lebih gede dari Wah, kita udah ngomongin income. Ini kameramen bisa dikasih. aman. Di sini mah aman gitu ya. Oke, berarti sebenarnya mungkin beberapa hal itu ya mungkin semua tergantung mindset gitu ya. Iya, semua tergantung mindset dari teman-teman. Mungkin kalau yang seperti yang aku bilang tadi, orang-orang di lingkungan aku yang mungkin belum menemukan menariknya dunia pertanian, mungkin belum tahu aja gitu ya. Kayak ternyata belum tahu aja. Nanti kalau Mbak Suti juga merasa belum tahu. Iya, bagus kalau kita ajak sana ya. Iya, kayaknya aku cocok juga nih kalau jadi ada spek-spek Bang Toibnya gitu ya, keliling gitu ya ikut teman-teman mobil uji tanah. Berarti kayak generasi muda di sana itu sebenarnya pertanian itu menjanjikan gitu lah ya, kalau misalkan kita tekuni, kita menerapkan dasar-dasar prinsip pertanian gitu Mas ya. Keren-keren sih, semoga makin banyak deh generasi-generasi di luar sana yang kalau kata Mas Abel tadi, kalau misalkan nggak bisa berkontribusi setidaknya tidak ini ya Mas ya, setidaknya tidak memandang sebelah mata gitu akan pertanian di Indonesia. Karena Indonesia tuh lumbung padi, terus juga wilayah pertaniannya luas banget Mas ya. Dari ujung ke ujung itu kaya akan sumber pertanian gak sih? Petani milenial kita temukan buah naga barusan ini anak muda itu kan. Oh, anak-anak muda ternyata semua banyak ya Mas ya. Mainnya di buah naga dia. Oh, mainnya jadi kita diajak ke kebunnya. Bertani buah naga gitu ya. Makan hasil panennya langsung di tempat. Wih, luar biasa, itu pasti nikmat banget tuh rasanya tuh Mas. Iya, gratis kok. Oh, gratis. Kirain tadi nikmat tuh karena kita panen sendiri, kita langsung. Itu tuh udah termasuk. Oh, itu udah pasti ya. Udah include. Iya, bonusnya itu gratis. Oke. Keren yang menarik nih. Semoga harapan kita sama-sama pasti ya bisa mengencourage teman-teman di luar sana untuk lebih jangan malu-malu, jangan gengsi sama dunia pertanian gitu kan ya. Betul. Oke. Gimana nih? Mas Gali sepertinya ada cerita kalau saya lihat-lihat. Tadi ada lewat sekelebet kalimat gitu ya. Oh gitu, kirain. Aku pernah dinasihatin petani Mbak, dibilang, Mas, wes toh rasa gengsi. Bahasa Jawanya gitu kan. Gak usah gengsi ya. Karena gengsi itu membunuhmu. Betul. Udah singkat tapi padat dan jelas itu gitu. Cukup mengena ya Mas ya. Kalau tadi Mas bilang tampar kanan kiri atas bawah belakang gitu. Benar sih, kita nggak boleh gengsi ya Mas ya. Karena balik lagi ke tadi, kita harus lihat di mana peluang itu berada. Oke, nah Mas balik lagi nih ke soal, aku tadi kayaknya tertarik sama tools yang digunakan atau alat-alat yang digunakan nih. Kalau misalkan dari Mas Sobirin atau Mas Gali nih, aku punya semacam kayak this or that, pilih yang ini atau itu gitu kan. Nah, pilih lakmus atau pH meter nih untuk uji tanah sederhana gitu. Mas Sobirin gimana Mas? Lakmus. Lakmus ya, kenapa tuh Mas? Ya, lakmus itu
menurut saya lebih presisi. Oke, lebih presisi. Kalau pH meter biasanya perlu kalibrasi. Oke, Mas Gali gimana Mas? Ya, Lakmus juga ya? sependapat. Oke, sependapat ya Mas ya, lakmus juga ya. Berarti itu lebih presisi dan juga dia lebih Iya, sederhana betul, gitu betul. ya. Simple. Oke, lakmus. Dan bisa ketika kita sudah selesai, ketika petani bilang, Mas, saya mau uji pH nih. Oke. Monggo Pak, silahkan bisa nanti Bapak cari lakmus. Sehingga dia juga akan melakukan edukasi Iya. lanjut, kan? Oh, oke. Berantai Iya. gitu ya Mas Jadi, ya. apa Oke. namanya, ilmu kita tidak sekali dipakai, Oke, betul tapi betul. berkelanjutan. Ya dari mouth to mouth gitu ya, dari petani satu ke petani lainnya itu bisa saling memberikan edukasi. Keren. Ya berarti dari lakmus itu tadi. Kalau tanaman pangan dan tanaman horti pilih mana nih kira-kira? Mas Sobirin? Kalau saya jelas Apa tuh? pangan. Oh, pangan ya Mas ya. Mas Gali gimana Mas Gali? Pangan atau horti ini? Nah, karena saya satu manhaj ya. Woi, satu keyakinan gitu Mas ya. Oke, tanaman horti ya Mas ya. Pangan ke kita. Oh, pangan ya. Pangan. Pangan. Tim pangan nih berarti ya. Oke, terus durian atau lay? Saya durian. Durian ya Mas ya. Saya lay. Oh gitu. Wah, ini beda nih. Gini. Untuk ini beda kayaknya. Untuk ini beda ya. Untuk ini kita sendiri-sendiri Iya, guys gitu ya. sendiri-sendiri. Oke. Durian atau lay? Karena kalau lay itu Kalimantan Timur punya varietas sendiri. Iya. Oh. Benar, banyak Mas varietasnya ya. banyak, Mbak. Tapi dua-duanya sosok enak ya Mas ya. Enak. Oke. Pernah nyobain dua-duanya tapi kan ya? Oh, pernah. Oh pernah ya. Jadi sambil keliling tuh Gimana sambil Mas? coba. Durian kita perlu bawakan. Hah? Aduh, mohon maaf Mas, saya bukan tim durian atau alay gitu Belum ya. selesai, kita bawakan ke toko durian. Oh gitu ya. Kita sini makan-makan durian gitu ya. Oke, keren nih berarti teman-temannya sudah bisa membawa ilmu juga selain membawa ilmu juga berusaha untuk mengenalkan produk-produk dari perusahaan kita. Nah, Mas, mungkin terakhir nih sebelum kita tutup, kira-kira pengalaman yang paling berkesan nih ada nggak? Aku pengen denger deh dari Mas Sobirin maupun Mas Gali setelah selesai melakukan kegiatan gitu. Boleh yang kocak, yang konyol, boleh bebas gitu. Boleh Mas Sobirin dulu deh, boleh. Kok saya ya banyak sih ya. Oke, Tapi banyak semuanya ya, berkesan. Mas. Oh, semuanya berkesan ya. Tapi ada yang seru. Apa tuh? Jadi ada yang mau dipek mantu ini. Waduh, ada yang mau dipinang sebagai mantu. Wah. Gimana Karena nih? gagah dia. Wah, memang tampilannya tuh kayak kalau di lapangan tuh kayak Jelas. gitu ya. Penampilan itu sebagai orang lapangan juga itu adalah prioritas utama. Oke, betul. Iya. Tidak boleh kita kemudian ke lapangan penampilannya, mohon maaf nih. Iya. Kemudian ala kadarnya ya. Kita harus Oke. tetap proper ya Tetap. Mas ya, betul. Sebagai seorang bukan praktis tapi sebagai perwakilan perusahaan di lapangan gitu. Jadi penampilan juga nomor satu. Oke, betul. No sandal, Iya. ya kan? Iya. Kita tetap harus pakai sepatu. Betul. Tetap ada Tetap harus pakai uangnya. Tetap Ada harus SOP-nya. Iya, Iya, ada SOP-nya lah ya. SOP-nya. Iya kan kita kan ketemu dengan banyak orang gitu ya. Dan Iya, kita dan juga kita kan pasti ketemu dengan profesi yang terhormat yaitu petani. betul. Iya. Betul. Gitu. Setuju. Gimana nih Mas? Karena terkadang beberapa orang di luar sana, bukan internalnya di luar sana itu ya lapangan tuh nyantai gitu. Oh gitu. Sandaran nggak apa-apa, topian nggak apa-apa. Kurang memperhatikan gitu ya Mas ya. Sebenarnya hal-hal receh, tapi terkadang orang tuh memperhatikan. Oke, betul. Kita nggak pernah tahu isi hati orang, Mbak. Betul. Karena kita nggak tahu, lebih baik kita menjaga. Oke, jadi lebih baik kita preventif ya, mencegah hal-hal itu terjadi gitu ya. Betul. Gimana nih Mas, tadi beneran mau dijadiin mantu sama salah satu petani? Apa gimana nih? Terkadang begitu, Mbak. gitu? Makanya setiap Waduh. sosialisasi itu saya selalu ngomong, izin Bapak Ibu, saya gitu. sudah beristri. Oh gitu. Saya sudah punya 2 ekor. Oke, udah punya 2 anak Karena gitu ya. karena sebelum itu saya sering bilang, Mas, jomblo nggak? Padahal saya pakai cincin pernikahan saya. Oke. Gitu. Karena mungkin ketutupan gitu ya. Oke. Nah, akhirnya setiap sosialisasi saya selalu menerangkan di awal, bahwasanya saya sudah berkeluarga. Disclaimer dulu gitu ya, luar biasa. Kalau cerita lucu apa ya? Yang berkesan lagi gak nih Mas kira-kira Berkesan. habis sosialisasi gitu? Habis sosialisasi masuk IGD. Oh gitu, habis sosialisasi masuk IGD Mas. Masuk IGD. Gimana nih kok bisa? Apa karena Astagfirullah.
abis uji tanah bagaimana Enggak, nih? itu adalah case lain. Kirain Cuma berkesan di hidup saya. berkesannya, di Mas Gali berkesannya luar biasa. Ya, itu juga pasti keinget-inget terus ya abis uji Iya. tanah gitu kan. Cerita lucu lah itu. Oke, ada bumbu-bumbunya lah ya. Iya, kalau diingat di hari ini ngeliat saya di dulu tuh ya lucu aja Oh, gitu. Ternyata ya wah aku lemah banget. Pernah nyangka nggak Mas aku udah ada di titik ini nih gitu, kayak wah gila juga ya gue, keren juga ya gue gitu. Karena itu masa adaptasi Oh, iya, karena dia masih di awal-awal baru masa ya. adaptasi. Kan tadi bilang ini masih baru, dia Oke. adaptasinya gitu. Berarti peran Mas Sobirin juga di sini dalam membimbing Mas juga penting banget Wah, ya berarti penting ya. banget sebagai senior gitu rekanan kan, setim. rekanan. Sebagai senior juga banyak lah arahan, masukan, Iya. nasihat, Wes, luar biasa. petua, wah semua pokoknya semua ya. ilmu fundamental tuh ya. Baru fundamental kehidupan. Iya, itu Sampai kan. cerita-cerita Nabi enggak? Oh enggak ya? Kirain kan Sama, soalnya mantasnya Nabi sama. Oh gitu. Waduh. Kirain kan sampai cerita-cerita Nabi dibahas juga nih. Oke. Mungkin terakhir Mas. Ya, lanjut ya. Tadi yang kita berkesan ya. Kalau Iya, yang paling berkesan. berkesan tuh banyak misalnya. Contohnya tuh. Salah satunya nih kita beberapa bulan lalu tuh kita discuss, kita Oke. melakukan proses marketing by edukasi itu ke salah satu pejabat. Nih pejabatnya wakil bupati Kutai Barat. Oke. Kita kolaborasi dengan teman-teman marketing eksekutif, kolaborasi dengan distributor. Jadi ketika itu ya kebetulan beliau ini adalah pejabat yang kemudian punya aset ya dalam perkebunan. Asetnya ini juga lumayan luas gitu ya. Sehingga kemudian selama ini pengetahuan tentang budidayanya memang masih belum cukup, sehingga dalam proses mensupport budidayanya yaitu dengan melakukan pembelian pupuk itu masih berdasarkan dengan kata orang atau memang mencari kemudian yang sekedar pupuk sekenanya gitu ya. sekenanya. Kita hari itu hadir nih sama teman-teman marketing eksekutif di wilayah tersebut dengan teman-teman distributor juga atas kemudian peran distributor, sehingga kita melakukan edukasi. Oke. Setelah melakukan edukasi ternyata perkataannya bahwa ini yang saya cari gitu. Waduh. Edukasi seperti ini yang saya cari. Keren ya berarti ya. Berarti Dan sebelumnya nggak pernah tuh didapatkan sama Enggak. si bapak ini ya? Ya, proses edukasi itu tidak pernah didapatkan oleh perusahaan lain dan tidak pernah didapatkan oleh beliau dari orang lain pun. Jadi ketika mendapatkan edukasi, ini yang saya cari dan saya yakinkan pasti membeli produk ini. Oke. Ya kan gitu. Dan real pada periode berikutnya beliau melakukan pembelian produk NPK kita. Wow. Nah, keren produk banget kita adalah ya. menggunakan produk kada sesuai dengan usia sawitnya, yaitu dengan 136274 6274 ya. plus urea kita melakukan pembelian. Wow, keren tuh berarti. Ya. Jadi dan setelah itu beli, ini kan sudah selesai beli nih. Belum selesai. Per hari kemarin beliau itu menginformasikan kita tunggu. Wis. Ditunggu ya kedatangan Ya, teman-teman kita di sana tunggu ya. kedatangan di wilayah kami. Artinya kita ditunggu untuk kemudian melakukan edukasi lebih lanjut terhadap petani-petani yang Ada di sana. gitu. Dan itu langsung ibaratnya mendapat respon positifnya langsung dari pelaku stakeholder ini. Jadi artinya juga kita mendapatkan positif ya, keadaan kita membantu dan kemudian selain membantu kita minta dilanjutkan terus menerus. Continue. Continue, Jadi ya. nggak cuma sekali pertemuan. Oke. Harapannya begitu. Harapannya selalu terus. Ya, jadi abis ini kita sama bro. Abis ini jadi bang balik lagi gitu maksudnya. Ya, gitu abis ini karena ada komunikasi. Jadi itu satu di antara yang lain. Atau juga ada beberapa sampai hari ini menggunakan produk Hayati nih. Ada nih satu pelaku di Sindang Sari, desa Sindang Sari. Sampai hari ini tuh setiap melakukan mulai tanam ya, mulai budidaya, selalu bilang, Mas udah tak pakai covertnya gitu. Yes, keren. Mas tes tak banding gitu harus Iya, nih, sudah gitu kan banding-banding bahasanya ya. ya, tak banding gitu. Tapi Mas cover teh lemahnya gembur dah, menunggu gitu. Dia artinya dia menginfo, dia menginfo ke kita. Nah itu bentuk juga sebagai
komunikasi yang berlanjut bagi kami luar biasa. Karena setelah sosialisasi ya seperti di awal tadi, setelah sosialisasi kita tidak putus komunikasi. Ya, kita tetap akan melanjutkan komunikasi itu selanjutnya. Karena ketika kita sudah melakukan hubungan interaksi, kita juga akan menjaga interaksi itu. Nah, kan harus di-maintain ya. Perkenalan kita itu bukan tujuannya diakhiri dengan dia beli produk kita tidak. Sekali gitu, iya, gitu ya. Tapi tujuan kita adalah proses edukasi itu, proses pembelajaran itu terus menerus. Nah, ketika tidak bertemu dalam kondisi sebagai tenaga berusaha, kita akan ketemu juga mungkin di luar hari. Di luar momen itu. Di luar momen itu. Keren sih. Ya, jadi tetap kita akan berhubungan baik dengan siapapun. Di manapun. Termasuk tadi ada teman saya tadi kan masih di WA, kapan kesini? Oh gitu. Bukan untuk jadi mantan lagi nih, bukan ya? Beda dong ya. Oke. Untuk mencicipi hidangan asli sana ya, luar biasa ya berarti ya. Sangat disambut begitu baiknya. Alhamdulillah sampai detik ini Mbak. Begitu terbukanya oleh teman-teman yang ada di lapangan, baik itu petani maupun juga stakeholder gitu ya Mas ya. Jadi keberadaan tim mobil uji tanah ini memang sampai saat ini itu sangat-sangat membantu ya untuk teman-teman yang ada di lapangan. Kayak tadi ternyata banyak gitu wilayah-wilayah ataupun juga daerah-daerah yang belum tersentuh oleh proses edukasi yang baik, yang mumpuni gitu ya, dan harapannya teman-teman inilah yang melengkapi gitu ya, melengkapi kehadiran ketiadaan dari hal-hal tersebut gitu ya. Keren sih, ini menarik banget karena nggak semua orang maksudnya bisa memaknai kayak yang saya bilang tadi, yaudah aku ditempatkan sini, yaudah jualan aja gitu. Ternyata banyak gitu loh hal-hal yang bisa kita petik gitu ya di dalam kita melakukan sosialisasi, kita lagi uji tanah gitu ya Mas ya. Oke, gimana nih Mas? Tertarik? Amat sih ya. Tertarik ke lapangan? Tertarik sih Mas, terutama tadi siapa tahu kan ada menjadikan saya menantu gitu kan. Siapa tahu kan bisa gitu kan ya. Ternyata calonnya juragan sawit ternyata. Wah iya, lumayan Mas ya punya sawit. Punya sawit berapa hektar gitu kan ya. Oke. Gimana Mas, ada closing statement nggak buat teman-teman di luar sana? Mungkin boleh tentang pertanian atau boleh yang kita bahas hari ini gitu. Boleh dari Mas Gali dulu. Tentang pertanian. Oke, silakan Mas. Ini kemarin aku juga dikasih dari petani juga sebenarnya. Oke. Pesannya gini. Tanam apa yang mau kamu makan di masa yang akan datang. Oke. Dan makanlah apa yang sudah kamu tanam di masa lampau. Wih, luar biasa, habis banget nih, keren ya Mas. Berarti kita harus, kuncinya mungkin di situ adalah mengedepankan keberlanjutannya gitu Mas. Wih, habis ini nanam nih. Habis ini nanam pokoknya gitu ya Mas. Dari Mas Firi nih Mas, gimana Mas? Ya kalau dari saya adalah tetap semangat di dunia pertanian. Oh iya, tetap semangat di dunia pertanian sambil nepuk Mas Gali gitu ya. Jawaban memang usia mendekati 35. Oh memang jawaban ala bapak-bapak sih gitu ya. Astagfirullahaladzim, memang bapak-bapak. Oke, itu tadi ya. Oke, itu tadi dia teman-teman pembahasan kita tentang tadi kita sudah mengulik-ulik tim mobil uji tanah itu seperti apa, dan juga wilayah-wilayah kerja dari teman-teman mobil uji tanah yang ada di Pupuk Kaltim, khususnya di wilayah Kalimantan Timur itu seperti apa, dan juga tadi kita sudah mendengarkan nih cerita-cerita menarik dan juga berkesan dari teman-teman yang ada di lapangan. Harapannya nanti teman-teman bisa terus semangat ya Mas Sobirennya dan juga Mas Gali dalam menggali dunia pertanian, karena dunia pertanian itu seru dan juga menyenangkan. Mungkin itu aja seri podcast kita pada kali ini. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Saya Suti dan sampai jumpa.